atau di tengah kita bersama ini ada dua mahasiswi. Nah, yang pertama Claudia, dan yang sebelah Claudia ini adalah Jasmine. Dan di sebelah kiri saya ini Ibu Warnani MPD, guru Pamong di SMP 166. Nah, pada kesempatan kali ini kita bincang-bincang santai dengan Jasmine dan Claudia ya, dua mahasiswi yang melakukan magang ya. Nah, namanya kalau di UHAMKA magang. Jadi ada berapa magang ya? 3. Yang pertama, magang pertama sudah dilakukan semester 3. Magang 2 semester 5. Magang 3 semester 8. Nah, ini yang magang ketiga. Perlu diketahui bahwa SMP Negeri 166 Jakarta mengadakan kerjasama kelembagaan dalam rangka untuk memberikan fasilitas kepada mahasiswa atau mahasiswinya untuk melakukan praktek pengajaran dan juga melakukan praktek lapangan di SMP 166. Oke, langsung saja kita tanya-tanya ini. Sebelah paling kanan ini Claudia dulu. Oke, silakan perkenalkan. Claudia sudah berapa lama melakukan magang di SMP 166 ini? Sebelumnya terima kasih kepada Bapak Alizar dan SMP 166 yang telah menerima kami lagi di sini untuk magang ketiga. Jadi dari kampus kami itu terdapat 3 magang. Magang yang pertama itu fungsinya atau tujuannya itu untuk mengobservasi kelas dan mengobservasi cara belajar di kelas. Lalu magang kedua itu untuk menganalisis RPP atau cara belajar membuat RPP dari guru Pamong. Lalu yang ketiga itu terjun langsung ke lapangan untuk mengajar via Zoom untuk yang sekarang. Dan magang 3 kami ini dimulai dari tanggal 8 Februari sampai 31 Maret dan dibimbing oleh Ibu Warnani. Gitu. Oke, berikutnya. Ya, halo, nama saya Jasmine dari Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Saya semester 8. Jadi di magang 3 ini di UHAMKA ada 2 opsi. Yang satu mengumpulkan anak-anak untuk diajarkan sendiri di rumah. Yang satu lagi untuk daring di sekolah. Nah, kebetulan saya dan Claudia memilih daring di sekolah agar mendapatkan pengalaman mengajar di kelas dan juga bertemu banyak anak-anak, juga melatih public speaking yang diajarkan oleh Bu Warnani gitu, Pak. Oke, ya sangat menarik sekali ya bincang-bincang santai kita. Nah, tadi ini adik-adik mahasiswa kita ini dari jurusan Pendidikan Bahasa Inggris UHAMKA Jakarta. Oke, kalau begitu kita coba nih. Kita mulai dengan yang sebelah kanan. Claudia, would you like to introduce yourself using English, please? Hello everyone, my name is Claudia and I'm from UHAMKA 8th semester, and today I'm having an interview with the headmaster of 166 Junior High School in Jakarta about my internship. Okay, now good. Now, what about you, Jasmine? Would you like to introduce to others, please? Yeah. Hello everybody, my name is Jasmine and I'm from UHAMKA English Department. I'm 8th semester and I'll do internship 3 from 8 February until 31 March. Oke, luar biasa ya kan? Itulah tadi bagaimana mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Inggris. Nah, ini sudah memperkenalkan dengan menggunakan bahasa Inggris ya. Oke,
Menarik sekali. Dulu waktu masih zaman KBM-nya tatap muka, tentu adik-adik mahasiswa ini kan memberikan pembelajarannya itu langsung di sekolah. Nah sekarang kan karena pandemi ini masih berlanjut, sehingga pembelajarannya itu BDR namanya, belajar dari rumah. Nah oleh sebab itu tentu ada misalnya apa yang bisa disampaikan kepada pemirsa tentang pembelajaran daring ini atau belajar dari rumah. Mungkin dari Claudia, silakan. Pembelajaran daring itu kalau saat saya magang sama Jasmine, setiap hari Senin itu pagi datang ke sekolah sekitar jam 7 minimal udah harus di sekolah. Nanti Ibu Nani bakal mengadakan briefing kepada kita berdua. Nanti pas mengajar melewat Zoom itu kita harus apa. Terus nanti Ibu Naninya ngechat anak-anaknya di WhatsApp di grupnya itu untuk hadir di Zoom meetingnya. Nanti saya ngajar kira-kira kurang lebih 30 menit sampai jam 8 atau setengah 9. Sisanya dikasih tugas oleh dari PPT yang sudah dikerjakan. Oke, bagaimana dengan Jasmine? Coba diceritakan pengalamannya magang 3 ini karena menyampaikannya secara daring. Silakan. Jadi sebelum hari Senin kan diberikan BDR-nya dulu, RPP BDR-nya dulu oleh Bu Warnani. Lalu kita menyiapkan materi. Setelah itu siap-siap Zoom, lalu menyuruh anak-anak untuk on kamera. Lalu Bu Warnani menyuruh mereka untuk isi absen terlebih dahulu. Lalu kita menyampaikan materi. Lalu kemudian ya memberikan pengumpulan tugas lewat Google Classroom. Luar biasa. Tentunya kalau sekarang ini secara daring tentu ada hal yang menjadi permasalahan, kendala-kendala barangkali. Nah kira-kira kendala apa aja yang dialami selama proses pembelajaran daring ini? Dari Claudia, Kakak Claudia dulu dah, silakan. Kalau masalah-masalah yang dihadapi saat daring itu biasanya kurang lebih anak-anaknya yang susah untuk diajak ikut Zoom meeting, terus sama yang nggak mau nyalain kamera, jadi harus dipanggil dulu berapa kali untuk nyalain kamera. Dan juga kalau ditanya masih ada yang suka diam gitu, jadi harus kayak ditunjuk dulu biar supaya on kamera atau on suara. Oke, masalah itu aja. Oh iya, kalau Jasmine bagaimana? Ada kendala apa yang dihadapi pada saat BDR dengan anak-anak adik-adik pelajarnya? Paling kalau mereka kalau anak-anak itu kalau diberikan pertanyaan masih pada malu-malu untuk menjawab, karena kebetulan saya mengajar kelas 7 yang belum pernah masuk sekolah, belum pernah masuk SMP sama sekali, malu-malu kan menjawab pertanyaan. Tapi kebanyakan mereka kalau dipanggil namanya mereka mau menjawab. Jadi nggak sukarela begitu, Pak. Oke, jadi secara umum bagaimana tanggapan atau keadaan yang ada di SMP 166 ini? Bagaimana tanggapannya? Baik secara lembaga, baik secara peserta didiknya, bagaimana? Coba Claudia dulu. Kalau secara keseluruhan sih udah baik. Terus juga untuk ya cara yang dibimbing oleh Ibu Nani juga saya dapat jadi banyak pengalaman gitu, dan saya juga masih bisa berimprovisasi dari membuat PPT-nya, lalu untuk buat videonya sebelum dikasih ke Google Classroom. Terus juga respon anak-anak baik kalau misalnya kita panggil namanya gitu, dan kadang juga nggak harus dipanggil juga mereka masih bisa respon. Oke. Coba Jasmine, coba ceritakan. Menurut saya daring di 166 itu nyaman sekali karena fasilitasnya yang disediakan sekolah sudah lengkap, seperti wifi yang memadai, kemudian ruang guru yang bersih dan nyaman. Kemudian kalau misalnya haus ada dispenser. Oke, sebelum bulan puasa berarti ya. Tentu sebelum bulan puasa maksudnya. Kalau haus silakan ambil minumnya. Kalau sekarang nggak boleh, kalau haus ditahan sampai berbuka puasa begitu ya. Nah, harapannya kepada SMP 166 apa? Harapannya di kemudian hari mungkin supaya pemirsa tahu gitu. Ya, lanjut aja. Oke, silakan harapannya.
Harapan saya semoga 166 semakin maju, walaupun menurut saya sekarang sudah cukup baik, sudah bagus. Terus semoga anak-anak semangat jika udah mulai belajar offline di sini, karena di sini tempatnya bagus, asri, nyaman. Artinya juga bagus. Ya, terima kasih. Coba kalau Caroline, Claudia gimana? Kalau menurut saya belajar di 16 ini udah baik dan sistemnya juga udah baik juga, fasilitasnya juga udah memadai semuanya, kamar mandinya banyak, terus juga perpustakaannya lumayan luas untuk nampung satu kelas. Biasanya waktu itu pernah magang 2 di sini. Terus juga semangat untuk para guru-gurunya selama mengajar baik online maupun offline. Oke, terima kasih nih ya, mahasiswa berdua ini sangat luar biasa. Tentu juga ada faktor binaan dari guru pamongnya. Nah, sekarang mari kita dengarkan apa yang akan disampaikan oleh guru pamong dari Jasmine dan Claudia ini, yaitu Ibu Warnani MPD. Silakan Bu Nani. Ya, terima kasih Bapak Leader yang terhormat, yang luar biasa, yang sudah memimpin 166 ini ke depan, selalu berinovasi. Semua berubah gitu ya, bukan dari depan gerbang saja ya, tetapi dari semua tempat ya, termasuk kelas, ruang lantai bawah, lantai atas, itu semuanya berubah. Jadi kolam ikan juga itu sudah menjadi jauh lebih indah gitu ya. Jadi kita banyak sekali kita suka foto-foto di situ ya. Dan itu menjadi tempat yang strategis buat kita ya. Kembali untuk dua adik mahasiswa dari UHAMKA ini, saya secara langsung mengatakan bahwa mereka ini anak-anak yang hebat ya. Anak-anak yang selalu berinovasi dan tidak ketinggalan zaman ya. Saya berterima kasih saya telah ditunjuk untuk menjadi pamong mereka, meskipun saya mengatakan bahwa saya ini belum sempurna gitu ya, dan saya juga belajar gitu. Ketika saya ditunjuk, saya cuma berpikir saya harus berbuat apa ya gitu, harus menunjukkan apa dengan mereka. Maka saya mungkin karena keadaan ini sekarang keadaannya sedang pandemi seperti itu. Mungkin kalau memang di kelas secara langsung kita gampang saja ya, kita langsung ajarkan mereka bagaimana ketika masuk, kemudian pasti salam ya. Nah kemudian kita introduce, kemudian kita masuk ke materi sampai selesai, tanya jawab dan sebagainya. Nah, tapi untuk yang saat ini, saya kan selama pandemi ini mau tidak mau kita belajar ke anak-anak itu dengan daring. Jadi kita menggunakan Zoom. Nah, saya menyarankan kepada mereka untuk maju setiap hari Senin itu bahasa Inggris, supaya mereka itu tidak panik ya, biar bagaimanapun juga mereka kan tidak pernah bertemu dengan anak gitu, dan anak-anak juga tidak kenal dengan mereka. Nah, awalnya saya minta mereka untuk datang setiap hari Sabtu. Tujuannya adalah untuk prepare supaya hari Senin itu kita sudah siap seperti itu. Dan sebelumnya juga saya sudah menginformasikan ke anak-anak bahwa nanti akan ada kakak mahasiswa yang akan ikut magang di kelas 7A sampai 7F seperti itu, dan nanti Miss Nani juga tetap ada di situ gitu ya. Jadi sebelum kita maju pada hari Senin, saya berusaha untuk bisa membekali mereka bagaimana caranya membuat sebuah PPT yang akan disajikan pada hari Senin. Nah, lalu kita buat sedemikian rupa ya. Nah, sehingga ketika hari Senin itu mereka sudah tidak terlalu canggung, karena di hari Sabtu itu kita belajar mencoba untuk membuat video
rekaman. Nah, ketika rekaman pertama saya melihat mereka itu agak panik ya. Ya, wajar buat saya karena memang baru seperti itu. Nah, tetapi tidak memerlukan waktu lama. Untuk yang kedua, ketiga dan seterusnya mereka sudah hebat sekali. Jadi saya hanya sebagai pamong mereka itu tidak terlalu sulit gitu karena mereka juga berinovasi dan proof seperti itu. Jadi luar biasa. Ya, terima kasih Ibu Nani yang sangat luar biasa dalam membina sebagai guru pamong bagi kedua mahasiswi dari UHAMKA ini, Jasmine dan Claudia. Nah, jadi pemirsa, kedua mahasiswi ini adalah mahasiswi dari UHAMKA yang melakukan magang ketiga di SMP 166 jurusan bahasa Inggris. Ya, tadi mereka sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman, harapan-harapannya. Mudah-mudahan tayangan ini bisa memberikan manfaat kepada pemirsa semuanya, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebelum penutup ini, kami juga perlu sampaikan bahwa SMP Negeri 166 ini selalu bekerja sama dengan dua lembaga, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta dan Universitas Profesor Dr. Jakarta. Nah, mudah-mudahan ke depan tahun-tahun berikutnya semakin banyak kerjasama yang bisa dihasilkan dari kedua lembaga universitas ini. Demikian, terima kasih. Jangan lupa tonton terus channel Deraska yang selalu memberikan pembaharuan, inovasi dan pengetahuan kepada kita semua. Demikian, jangan lupa subscribe, like, and comment channel Deraska. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, nanti habis itu duduk ya Mas saya ya. Biar buku.